saya memang pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk bekerja di pabrik. Kan di kelompok kami, di rumah kami ada kelompok KWT ya, kelompok wanita tani. Nah, saya ngambil dari anggota KWT yang ada keinginan untuk bekerja, tapi dari segi usia sudah tidak masuk lagi kalau dia bekerja di pabrik gitu. Kalau saya sarankan di luar dari produk saya, itu pemanfaatan lahan pekarangan. Seberapa kecil lahan yang ada di tempat kita, sayuran itu kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan. Ada tambu lampot kan sekarang buah dalam pot seperti kalau untuk ketahanan pangan itu kalau kita mau maju, kita mau kreatif, itu saya yakin masih banyak yang bisa kita kerjakan dan yang harus kita kerjakan seperti itu. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah milik perempuan. Fakta menunjukkan bahwa separuh dari inovator pangan adalah perempuan. Dan di masa depan akan banyak sekali perempuan yang akan menjadi inovator pangan. Inovasi pangan adalah dunia yang sangat dekat dengan perempuan. Ibu-ibulah pejuang sejati kemandirian nutrisi keluarga. Selain itu, perempuan juga menjadi primary educator dalam sebuah keluarga. Inovasi pangan yang dipikirkan oleh perempuan akan menjadi simpul cara berpikir dan cara hidup inovatif bagi sebuah bangsa. Pangan merupakan industri masa depan yang memihak perempuan, karena pangan adalah industri global yang bisa dikelola dari dapur setiap perempuan. Saya percaya bahwa Pangan Fest adalah konser dari, oleh, dan untuk perempuan, menuju Indonesia sebagai kekuatan pangan global. Saya Anissa Firdianu, mari kita support inovator pangan Indonesia. Hai, berjumpa lagi di Foodcast Food Podcast Billing for the Future Now. Kali ini saya Cynthia hadir kembali untuk kalian teman-teman di Foodcast pada hari ini, dan tentunya ada satu narasumber yang sudah hadir di sini, tentunya luar biasa sekali karena ini ada satu produk makanan yang tentunya ini juga bisa dijadikan sebagai inovasi pangan di Indonesia. Nah, telah hadir saat ini ada Ibu Anis Riyati Primastuti dari UKM Abon Daun Emas. Selamat siang Ibu Anis. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Walaupun kita sedang ditemani rintik-rintik hujan di sini gitu ya, tapi suasananya masih tetap adem. Syahdu ya ini. Syahdu gitu ya. Dan kita akan membahas produk yang dibuat oleh Ibu Anis, yaitu abon daun emas. Variannya ada abon jantung pisang dan juga abon nabati ya Bu ya. Kalau kita tahu jantung pisang ini kan biasanya dipakai untuk makanan, sayur kayak gitu. Sayur lodeh gitu ya, kan betul. Ya. Kenapa bisa dijadikan sebagai abon? Ini latar belakangnya apa sih Bu? Oke, gini Mbak. Untuk awal kemarin saya usaha, awalnya itu kami juga memproduksi abon yang biasa diproduksi oleh UKM lain, antara lain abon ayam, abon sapi, dan abon ikan tuna. Cuman belakangan jadi ada satu kelompok itu ya, kelompok dari vegan atau yang biasa dia daging itu minta atau ada permintaan untuk dibuatkan abon tapi yang aman atau yang sehat untuk kaum vegan. Akhirnya kami mencoba untuk inovasi dan ini ketemu untuk abon nabati. Ya, jadi untuk abon nabati ini itu terbuat dari buah kluweh. Tahu buah kluweh ya Mbak ya? Yang di lodeh gitu ya. Yang untuk lodeh itulah kami padukan dengan kacang tolo. Kacang tolo itu untuk bronkos. Jadi aroma dari daging atau rasa yang gurih dan enak seperti dagingnya itu kami ambil dari kacang tolo. Dan dengan satu komposisi yang tepat akhirnya bisa tercipta abon nabati. Kemudian untuk yang jantung pisang itu karena selama ini kami lihat kan untuk jantung pisang itu hanya dimanfaatkan untuk sayur saja ya, artinya untuk ketahanan pangannya tidak ada ya. Untuk itu kan hanya makanan siap saji yang disantap seketika. Itu kami coba, kami inovasi Mbak. Akhirnya kami bikin abon dan itu bisa, tapi belum bisa untuk vegan karena masih ada 10% campuran ayam atau daging ayam di situ. Jadi dipadu dengan rempah, dipadu dengan ayam yang hanya 10% itu tercipta abon jantung pisang. Kenapa belum bisa 100% jantung pisang? Karena tekstur dari jantung pisang itu sendiri itu kalau sudah digoreng itu kering.
Jadi kalau tidak dicampur dengan ayam itu tidak kurang moist gitu loh Mbak. Cuman uniknya di sini untuk jantung pisang itu ada rasa ada moistnya tapi ada kriuk-kriuknya begitu. Iya, gitu jadi kalau ya. Anda vegan atau memang betul-betul yang tidak makan daging lagi, saya sarankan untuk coba abon nabati karena itu 100% dari sayuran dan buah ya, buah kluwe. Tapi kalau untuk yang Anda diet daging artinya mengurangi makan daging tapi masih makan daging atau masih makan ayam, silahkan dicoba untuk abon jantung pisang kami. Sebenarnya masyarakat tuh masih awam gak sih terhadap abon jantung pisang, karena mungkin orang-orang taunya ya abon sapi gitu kan, abon daging sapi, ayam kayak gitu kan. Nah ini jantung pisang nih, kalau ngenalin ke masyarakatnya gimana sih Bu? Nah itu Mbak, awal kita jualan juga banyak yang ragu, terutama karena rasanya kayak gimana sih gitu. Iya. Kemudian mereka kan masih selama ini kalau orang apalagi di Jogja nih ya, abon itu apa sih? Sapi gitu. Abon Iya, itu apa benar. sih? Ayam. Waktu kita jual ikan pun itu belum orang itu belum makan belum seperti abon sapi sama ayam. Kalau kita jualan mereka tanyanya abon sapi sama ayam lah. Di sini kita mulai edukasi Mbak atau memberitahukan manfaat atau benefit dari abon nabati yang tentu saja lebih sehat. Kemudian rasanya, yang penting rasa karena kan orang makan itu pinginnya yang enak ya. Iya. Kalau kita bicara inovasi A, B, C, tapi kalau rasanya tidak enak di lidah, itu pasti orang juga nggak akan milih. Lah di sini kita melakukan sampling dan edukasi ke masyarakat tentang ini loh manfaat dari jantung pisang, kemudian manfaat dari nabati seperti itu. Oke. Nah untuk proses pembuatannya, mungkin kalau dari abon nabati yang berasal dari buah kluwih gitu kan, itu kan apa ya, semacam masih lengket, ada getah seperti itu Bu. Kalau untuk prosesnya itu seperti apa sih agar bisa menjadi abon yang benar-benar abon gitu, berwarna coklat dan memiliki tekstur seperti abon pada umumnya gitu? Untuk prosesnya itu panjang banget Mbak kalau saya mau ceritakan ya. Iya. Jadi memang tidak semudah kalau kita bikin abon ayam atau abon sapi. Jadi dari buah kluwe sendiri itu harus kita proses atau kita rebus. Ini rebus ya, bukan kukus ya. Iya. Itu kita rebus itu lebih kurang sekitar 6 jam. Lama juga ya Bu ya? Betul. Jadi untuk menghilangkan getahnya, kemudian untuk menghilangkan kalau kluwe kemudian direbus, kemudian ini tuh rasanya memang unik, Mbak. Ada sedikit pahit-pahit gurihnya gitu. Malah jadi pahit gitu ya? Ya, kita berusaha menghilangkan getah yang ada di situ itu dengan cara merebus yang dalam waktu yang lama. Setelah direbus, kita merebus itu plus kulitnya loh, Mbak. Jadi dicuci bersih dulu, kemudian direbus sama kulitnya, baru kita kupas. Setelah kita kupas, itu kita hilangkan bijinya. Kalau ini namanya beton ya. Kalau di Jawa itu namanya beton ya, di Jogja ya. Kita hilangkan betonnya sama ati kluwehnya. Jadi kita bersihkan itu. Nah setelah itu baru kita giling. Kita, mohon maaf kalau di sini mungkin bukan seperti gilingan daging yang digiling sampai lembut ya, tapi kita cabik pakai mesin pencabik. Nah setelah dicabik dengan mesin pencabik, kemudian tolo itu kita rebus dulu. Setelah kita rebus, kacang tolonya kemudian digiling, dicampur dengan buah kluwih, dicampur dengan bumbu, baru kita goreng, kemudian kita press, kita dinginkan, baru bisa dikemas. Seperti itu. Lumayan Prosesnya panjang ya? Panjang Mbak, nggak lumayan lagi loh, ini panjang. Lama itu. Rebusnya aja harus 6 jam 6 jam, dulu ya, minimal, 6 jam, 6 jam. minimal 6 jam. Lalu belum untuk digabungkan dengan Dikeluarkan bijinya ya. itu juga makan waktu ya, ngupas sama mengeluarkan biji. itu untuk proses yang nabati ya Bu ya? Nabati, yang iya, untuk betul. vegan. Oh, Kalau betul. untuk jantung pisangnya sendiri Bu? Nah ini kalau untuk jantung pisang itu hampir sama seperti kalau kita ini Mbak, kita masak, kalau tahu lodeh jantung pisang ya, Iya. atau sayuran jantung Iya. pisang, gudeg jantung pisang gitu ya sekarang, itu sama. Kita kupas dulu jantung pisangnya yang warna merah atau Iya, yang tua, kemudian kita ambil kulit yang mudanya, kemudian kita potong-potong. Setelah kita potong-potong baru kita rebus sampai empuk. Tidak makan waktu lama, kalau itu mungkin kurang lebih 1 jam ya. Sudah empuk ya, Ya, kalau sudah untuk 1 empuk. jam ya? Ya betul. Setelah itu kita tiriskan, kemudian kita campur dengan bahan yang lain, kita kasih bumbu, kita goreng dengan api yang sangat kecil. Nah, ini gorengnya yang lama kalau ini Mbak. Setelah itu baru kita angkat dan kita tiriskan minyaknya, baru dikemas. Seperti Itu yang tambahan 10% daging ayamnya juga Iya ya Bu betul, ya? itu ada tambahan 10% daging ayamnya.
Oke, kalau untuk ini kan nggak cuman abon jantung pisang, nggak cuma abon nabati, tapi kita lihat di sini juga ada abon yang beneran abon sapi gitu kan. Oh iya, betul, Tapi betul. tertulis di sini abon sapi ditambah teri. Nah, ini beda lagi ya. Beda, betul. Itu inovasinya gimana, Bu? Sampai ada teri dalam abon sapi itu sendiri. Jadi gini, untuk yang abon sapi plus teri itu kami kasih nama Mister Bonte. Bonte itu abon plus teri, Mbak. Oh, Iya. singkatannya ya. Singkatannya iya betul. Itu untuk Mister Bonte sendiri itu abon sapi, tapi plus teri nasi yang crispy. Awalnya gini karena ada beberapa, terutama yang generasi muda ya, itu tidak suka manis. Iya. Kurang suka manis, betul Iya, ya? benar. Ya. Seperti saya Anak juga milenial kurang- ya. kurang suka manis Kurang juga suka manis. sih. Akhirnya karena kita juga mau masuk ke segmen anak muda ya, itu kita coba variasi dengan teri crispy. Jadi ada rasa manis yang agak asin. Kemudian kita kasih pedas juga, Mbak. Jadi Mister Bonte pedas itu abon sapi plus teri pedas seperti itu. Wow. Itu nggak hanya ini ya, nggak hanya dipakai buat lauk, biasanya dicemil pun bisa. Jadi rasanya lebih crispy gitu ya karena mungkin terbantu sama terinya sendiri Ada gitu ya. kriuknya. Kalau kita mohon maaf untuk abon saya itu memang cenderung kering, Mbak, karena Kering ya? kering ya, bukan cenderung lagi kering dan cenderung tidak manis. Karena apa namanya ini di sini saya variasi dengan teri, jadi rasanya lebih asik, lebih ke crispy, kemudian agak asin-asin. Kalau dipakai buat makan nasi enak, dicemil pun oke, bisa gitu. Oke. Atau kalau misalnya ada yang suka itu dimakan sama roti tawar, ditaruh di atas roti tawar kemudian dimakan. Nah, itu asik banget itu, kriuk-kriuk. Enak banget ya. Pagi-pagi Nanti gitu ya, kan makan dicoba roti. harus ya. Itu semua abon ya Bu ya? Cenderung kering gitu ya? Iya, kering. Bisa tahan tanpa bahan pengawet, non MSG ya Mbak saya, tanpa bahan pengawet, non MSG. Itu kita bisa tahan sampai dengan 6 bulan. Dalam satu Kemasan, ini ya, kemasan dari ya. produksi ya. Jadi tanggal produksi itu bisa tahan sampai 6 bulan. Dan tanpa MSG lagi ya. Non MSG ya. Saya itu pinginnya, pentingnya gitu ya. penting inginnya makan itu sehat tapi tetap lezat seperti itu. Nah itu karena kan selama ini kalau nggak pakai MSG nggak enak gitu. Tapi ternyata saat ini banyak makanan yang diinovasikan sedemikian rupa ternyata enak juga ya kalau tanpa MSG gitu ya Bu Kalau ya. saya mikirnya ayam sudah enak, sapi sudah enak, kenapa masih harus ditambah MSG? Benar. Ya kan? Gurih enaknya sudah ada di situ, kenapa harus ditambahin hal yang lain, kan sama aja itu percuma ya. Benar Gitu. sekali. Nah Bu, ini kan tadi kita tahu prosesnya juga lumayan panjang gitu ya untuk satu kemasan abon baik jantung pisang ataupun abon nabati bahkan abon sapi yang dicampur dengan teri sekalipun. Ini pasti ada hambatan ya Bu ya untuk membuat satu produk yang akhirnya rasanya pas kayak Nah, gitu. ini, Mbak. Itu gimana Bu prosesnya sampai akhirnya menemukan rasa yang benar-benar pas banget di lidah masyarakat gitu. Gitu ya. Ini kalau untuk karena saya memang inovasi ya, saya sendiri tidak ada basic masak, kemudian bukan kan ada banyak usaha yang itu melalui warisan gitu kan. Kebetulan saya enggak tidak punya warisan. Jadi ini melalui satu trial dan error, Mbak. Kita enggak sekali jadi, kita coba pertama enggak berhasil. Ya. Coba lagi yang kedua, belum juga berhasil. Kita coba yang ketiga, belum berhasil. Belum lagi, saya harus menyesuaikan dengan mesin penggoreng saya. Karena saya kan menggorengnya tidak manual ya Mbak, dengan menggunakan mesin. Mesin penggoreng saya itu diformulasikan untuk abon ayam sama abon sapi. Iya. Ini kan dengan tekstur yang berbeda, Iya, tingkat benar. kematangan yang berbeda. Lah, ini kesulitannya di situ. Sudah rasa kita belum pas, mesin dipakai buat goreng ini ternyata gosong dan lain-lain. Nah itu kesulitannya di situ Mbak. Bukan sekali goreng mulus jalan ya enggak. Melalui trial dan error, itu betul-betul trial dan error. Kalau dari segi rasa Bu, dari awal-awal tuh rasanya kayak gimana dulu sih? Kalau untuk abon nabati itu awalnya cenderung pahit. Oh, Jadi cenderung pahit. Kemudian saya coba sampling ke beberapa orang ya. Kalau untuk yang makan daging pasti mereka bilang nggak enak gitu kan, Iya. karena biasa makan daging. Tapi ketika saya coba ke yang sudah vegan gitu, dikritik Mbak, kurang crispy. Kemudian cenderung pahit yang seperti itu. Kan beliau-beliaunya ingin ya makan tuh ya yang enak gitu loh, tapi sehat gitu. Sampai akhirnya kita inovasi ketemu dengan kita coba-coba lagi
campurannya kita tambah, komposisinya kita rubah gitu. Akhirnya ketemu rasa yang pas ini. Lebih dari 3 kali loh trial errornya gitu ya. Lebih dari 5 kali, Mbak. Wow, lumayan Lebih dari 5 panjang kali. ya, tapi Iya, akhirnya bisa jadi produk yang tentunya enak banget gitu kan. Betul. Nah, kalau masalah produksi nih Bu, apakah Ibu Ani sendiri menggunakan tenaga-tenaga dari orang-orang sekitar rumah atau masih dari mungkin Ibu Ani sendiri dan juga beberapa kerabat lainnya gitu, atau sudah memperkerjakan orang-orang di sekitar rumah untuk membuat produk abonnya Ibu sendiri? Oh iya. Untuk karyawan saya itu total ada 5, Mbak. 4 produksi, 1 sales yang dia melakukan pemasaran offline ke supermarket Jogja. Lah ini untuk jumlah karyawan saya yang 5 itu saya ambil dari sekitar rumah. Jadi saya memang pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang sudah istilahnya gimana ya? Sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk bekerja di pabrik. Artinya memang betul-betul emak-emak gitu loh, ibu-ibu. Kan di kelompok kami, di rumah kami ada kelompok KWT ya, kelompok wanita tani. Nah, saya ngambil dari anggota KWT yang ada keinginan untuk bekerja, tapi dari segi usia sudah tidak masuk lagi kalau dia bekerja di pabrik gitu. Seperti itu. Berarti dari sekitar rumah aja ya gitu. Iya, sekitar rumah saja Mbak semua, 1 RT. Jadi kalau ada apa langsung ini ya, deket gitu kan, jadi jalan gampang kaki aja gitu ya. Komunikasinya langsung jalan kaki. Oke, Bu, kalau boleh tahu modal awal untuk membuat abon ini sendiri seperti apa sih Bu? Apakah mungkin dari tabungan Ibu sendiri atau harus pinjam kemana dulu nih untuk membuat satu produk ini gitu? Kalau untuk awal dulu ya Mbak, karena kalau abon jantung pisang ini kan sudah pengembangan ya, setelah jalan beberapa lama saya baru buat itu. Kalau untuk awal saya dulu pinjam Mbak, pinjam di bank. Oh, pinjam gitu. di bank syariah ya. Pakai modal pinjaman karena waktu itu memang modalnya nekat ya, artinya rumah produksi saya belum punya, kemudian peralatan itu pun saya masih istilahnya masih sama trial dan error Mbak, untuk meniriskan tuh kayak apa sih gitu. Untuk menggoreng awalnya pakai wajan besar yang manual seperti itu, kemudian kita coba invest untuk mesinnya kan, kalau abon tuh banyak ya, ada mesin penggiling, mesin pencabik, kemudian mesin penggoreng, mesin peniris, jadi kurang lebih itu ada 4 set itu peralatan. Dan itu pun tidak cukup 1 gitu loh Mbak. Penggoreng tuh saya harus 2, peniris harus 2 yang gitu. Pencabik harus 2. Seperti itu. Itu dari modal pinjam bank, setelah itu masih ada kendala lagi nggak sih Bu untuk mungkin pemasaran ataupun nanti membuat kemasannya kayak gitu Bu? Kalau untuk pemasaran, awal saya usaha itu melalui pemasaran offline Mbak. Jadi saya konsinyasi di supermarket Jogja, kemudian di toko-toko kelontong, di warung-warung sayur seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ini, apalagi era pandemi ini ya Mbak ya, Iya, benar. saya dituntut untuk pemasaran online. Akhirnya saya coba di beberapa marketplace, kemudian di Instagram, kemudian di Facebook, melalui WA, Google My Business seperti itulah. Kalau kendala saya untuk sekarang ini, saya belum bisa betul-betul on di pemasaran online karena gitu. Saya sendiri kesulitan di IT, ibu-ibu biasa Mbak, keterbatasan pengetahuan saya gitu. Jadi saya sekedar gitu baru ya. menjalankan secara manual. Ini baru mau saya coba untuk ad Mbak. Oh Untuk gitu. ya. Berarti mungkin saat ini kendala pemasarannya masih untuk ini ya Bu, sosmednya sendiri ya Bu ya? Ya betul, untuk pemasaran online kalau untuk kendala saya. Saya masih jalan ala kadarnya gitu loh Mbak, belum dikelola secara bagus. Padahal kan untuk saat ini pemasaran offline tuh sangat jatuh ya. Jadi mohon maaf, bukan sangat jatuh, saya bilangnya berkurang ya, berkurang, turun gitu untuk pemasaran offline. Saya harus mencari cara lain dengan cara online dan open reseller seperti itu. Oh gitu. Kalau sekarang reseller sudah berapa Bu di Jogja mungkin atau di luar Jogja sudah? Kalau ada di Jogja berapa? saya cenderung jalan sendiri Mbak, karena mungkin sales saya sudah jalan ke beberapa toko, jadi saya jalan sendiri. Tapi kalau untuk yang di luar Jogja itu ada di Kalimantan Barat, kemudian ada di Jakarta Timur, sama satu lagi itu di Purwokerto. Dia melakukan distribusi ke toko-toko di Purwokerto. Seperti itu. Karena kemarin masa pandemi gitu kan, orang-orang akan cenderung makan di rumah, semua serba online kayak gitu. Kalau kemarin gimana Bu untuk pemasaran dari produk abonnya sendiri melalui online? Apa masih sama atau masih keterbatasan untuk jaringan online-nya sendiri gitu Bu?
Kalau untuk awal pandemi kemarin, waktu PSBB ya Mbak, Iya. itu penjualan saya di secara online naik banget Mbak. Jadi melalui marketplace, Iya. kemudian ada yang DM melalui Instagram, akhirnya ke chat WA, itu sangat-sangat ini Mbak, sangat-sangat terasa sekali itu naik banget. Karena saya mulai juga baru ketika awal pandemi ini Mbak, saya mulai online. Setelah terdesak di pasar offline, mau nggak mau saya harus coba online gitu Iya, kan. benar. Akhirnya saya coba online lah. Di awal pandemi kemarin Mbak, semua itu serba online gitu kan. Imbasnya memang di penjualan online saya di marketplace di ini sangat-sangat tinggi. Banyak banget yang beli melalui ini, apalagi waktu PSBB kan. Ya orang cenderung makan di rumah, belanja dari rumah seperti itu. Yang praktis aja gitu Iya, ya. betul. Tapi pengaruh juga ke pembuatan di rumah nggak sih Bu? Karena penjualannya sudah banyak gitu, akhirnya harus lembur atau seperti apa untuk membuat produk abon ini, dan juga rasanya juga jangan sampai mungkin karena banyak pemesanan kayak gitu takutnya mungkin mengurangi dari rasa Kualitas, abon itu ya. sendiri, kualitas abon itu sendiri gitu Bu. Alhamdulillah kalau untuk kualitas kita jaga Mbak, karena kita sudah ada resep ya. Iya. Jadi entah itu kita mau bikin berapapun itu sudah ada resep. Kemudian antisipasi kita kan, saya punya mesin itu double. Artinya begini, ketika permintaan tinggi itu sudah tidak lagi mengandalkan 100% tenaga manusia. Iya. Saya gunakan 2 mesin saya. Jadi kalau biasanya mungkin kondisi standar itu 1 mesin, ini kita menggunakan 2 mesin untuk penggoreng, 2 mesin untuk pencabai yang seperti itu biar cepat aja. Iya. Berarti Bu Ani sudah bisa lihat peluang ya ketika nanti produk bisa kualitasnya juga sudah bagus dan penjualannya meningkat seperti itu, sudah ada alat-alatnya, sudah ada mesinnya yang memang sudah memadai untuk proses pembuatan dan lain-lain. Jadi nggak terlalu kewalahan banget ya Bu ya? Insya Allah enggak Mbak. Pernah waktu dulu awal pandemi corona ini saya mendapatkan pesanan dari satu lembaga zakat begitu. Karena waktu itu mau dibagi gitu kan Mbak, dibagi ke masyarakat. Itu saya mendapatkan 500 kilo dalam waktu 5 hari harus selesai waktu itu Mbak. Memang pesanannya urgent ya, harus Iya, segera benar. dibagikan karena kondisi di sana mungkin sudah betul-betul darurat. Itu bisa kok Mbak, bisa kami atasi itu. Yang biasa kita produksi hanya sekian, kemudian ketika 2 kali lipat pesanannya itu masih bisa kita handle gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, ngomong-ngomong soal produksi seperti itu di abon yang Bu Anis miliki, dari abon jantung pisang, abon nabati untuk vegan, dan juga Mr. Bonte-nya ini sendiri, apakah dari pengemasannya seperti itu menerapkan SOP atau Good Manufacturing Product. Practice? Oh, Itu iya. seperti apa Bu? Iya Mbak. Untuk produksi kita sesuai dengan SOP dan GMP. Jadi antara lain dari segi tempat dulu ya. Ya. Dari segi tempat itu kita misalnya kamar mandi itu tidak bisa bersebelahan dengan ruang produksi. Itu ada jarak yang memang maksimal gitu ya antara kamar mandi dengan ruang produksi. Kemudian yang kedua, kami sebelum pandemi corona pun itu kami menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian setelah selesai itu kita tidak dengan lap tapi dengan tisu. Itu saya menjaga agar jangan tertular dari tangan yang lain Ya, ya, langsung justru. buang gitu ya, Betul, Bu? langsung buang. Kemudian untuk SOP untuk produksi itu menggunakan pakaian produksi. Artinya menggunakan baju yang bersih, celana yang bersih gitu ya. Kemudian menggunakan celemek, menggunakan tutup kepala dan menggunakan masker. Ya. Kalau memungkinkan itu menggunakan sarung tangan plastik. Ya. Tapi seandainya karena ini di tempat yang panas ya Mbak, artinya kan kami di gorengan, kemudian dengan kondisi yang panas, itu memang sarung tangan kita lepas. Tapi kalau itu harus memegang barang yang sudah jadi, yang siap packing, itu kita harus menggunakan sarung tangan. Ketika kita akan pegang barang atau sesudah, itu kita memang harus mencuci tangan. Kemudian tempat itu dalam kondisi bersih, bisa disidak lah istilahnya, karena sudah ada beberapa dari Badan POM, kemudian dari Dinkes itu yang mengawasi kami Mbak. Jadi disidak kondisinya seperti itu, tidak pun juga kondisinya seperti itu. Kemudian Mbak, kami juga secara ada fasilitas kesehatan, maksudnya secara berkala, kalau misalnya secara berkala periksa kesehatan, kalau misalnya sakit itu saya sarankan untuk istirahat. Seperti itu untuk karyawan saya. Jadi tidak dipaksakan kalau lagi sakit atau nggak enak badan sedikit gitu
kerja gitu ya, tapi enggak, tetap Mbak. apa ya? Istilahnya memanusiakan manusia juga gitu ya Bu Betul, ya. betul. Kalau memang tidak enak badan ya sudah, jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Alhamdulillah semuanya juga karyawan-karyawannya sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Mbak ya. Baik, terkait dengan sertifikasi nih Bu, sertifikat apa saja yang sudah dimiliki dari Abon Daun Emas sendiri Bu? Kalau untuk dari awal usaha saya sudah mempunyai izin Dinkes PIRT. Jadi dari awal saya usaha jalan 1 bulan. Saya sebenarnya waktu itu punya planning untuk usaha. Kemudian saya cari ikut penataran Mbak. Iya. Ikut penataran untuk waktu itu untuk cari Dinkes ya, Dinas Kesehatan PIRT. Kemudian ketika saya awal usaha itu sudah jadi, sertifikat itu sudah jadi. Karena ini abon itu kan rawan dengan halal non halal ya. Iya, benar. Jadi saya lengkapin dengan halal dari MUI. Waktu itu masih LP POM MUI. Itu yang kami punya. Kalau untuk MD Insya Allah 2021 Mbak kami mau proses untuk yang badan POM MD karena pengen naik kelas ini. Ya, alhamdulillah Biar bisa sudah naik kelas ekspor, sekarang iya. ya Bu ya. Iya. Nah, terkait dengan sertifikat tersebut bagaimana cara mendapatkannya Bu saat itu? Untuk sertifikat halal Mbak. Sebenarnya kalau sertifikat halal atau Dinkes? Sertifikat yang telah didapatkan dari Abon Ibu Oh sendiri. baik. Kalau untuk sertifikat yang dari Dinkes itu sebenarnya dari pemerintah itu sekarang support Mbak, support sekali untuk UMKM. Jadi itu tidak dipersulit, tapi memang harus memenuhi syarat-syarat ketentuan dari Dinkes ya. Antara lain untuk tempat bersih, kemudian aman dari apa Mbak, aman dari serangga, aman dari hewan. Nah itu nanti kalau misalnya kita mempunyai usaha, kita tinggal datang aja ke Dinkes, kita sharing di sana. Biasanya untuk UMKM itu harus melalui satu namanya penataran ya, penataran dulu. Jadi di situ nanti diterangkan untuk SOP dari produksi seperti apa, kemudian harus melalui sesuai dengan standar GMP. Nah setelah melalui penataran itu, nanti dari pihak dinas kesehatan itu akan survei ke rumah kita, sesuai nggak dengan standar Dinkes. Kalau misalnya sesuai dengan standar Dinkes itu sertifikat segera keluar. Nah kalau untuk yang halal itu memang kalau saya berhubungan dengan orang lain, artinya begini, saya mengambil ayam itu kan dari RPA, rumah pemotongan ayam. Kemudian saya ngambil daging itu kan dari RPH, rumah pemotongan hewan. Nah untuk mendapatkan sertifikat halal yang abon saya itu saya harus bekerja sama dengan RPA atau RPH yang mempunyai sertifikat halal begitu. Artinya bukan saya aja yang bersertifikat halal ya Mbak, tapi asal dari bahan yang saya ambil itu juga sudah bersertifikat halal. Seperti itu Mbak. Kalau yang MD sendiri Bu yang akan terbit 2021 itu? Kalau untuk MD gini, saya kebetulan sudah punya rumah produksi. Kemarin sempat sharing juga dengan Balai POM. Syarat-syaratnya memang harus lebih rumit lagi ya Mbak. Artinya sebenarnya tidak rumit sih ya, tidak sesederhana gitu ya. Saya nanti kalau ngomong rumit nanti dari pihak Balai POM protes nih ya. Nggak dibikin rumit enggak. Cuman lebih tidak sesederhana kalau PIRT. Artinya kalau untuk yang MD itu harus mempunyai ruangan sendiri yang tidak bercampur dengan rumah tangga. Maksudnya di ruangan itu kita melakukan aktivitas produksi, tapi tidak kok masak juga ikut di situ. Kemudian mungkin ada gudang yang dari mana Mbak? Dari rumah tangga juga masuk di situ, itu enggak, artinya di situ sudah mutlak untuk rumah produksi. Kemudian alur produksi itu harus sejalan. Artinya ketika barang masuk itu harus berbeda dengan ketika barang keluar. Jadi harus satu alur jalan ya. Misalnya masuk, kemudian berikutnya tempat untuk mencuci, kemudian tempat untuk merebus. Kalau tempat saya gitu ya, setelah merebus mencampur bumbu, setelah dicabik, kemudian mencampur bumbu, kemudian menggoreng, setelah menggoreng pendinginan, setelah pendinginan packing, setelah packing gudang, setelah gudang keluar dibawa sales lah. Itu alurnya harus satu alur, nggak boleh berseberangan gitu loh Mbak. Jangan pintu masuk untuk pintu keluar juga, itu yang nggak boleh seperti itu. Berarti udah rapi banget ya Bu prosesnya ya Bu ya? Iya untuk Mbak. mencapai itu. Sebenarnya kalau untuk KMD memang sudah jaminan ya, sudah ini itu sudah UKM siap ekspor ya, pengennya ke situ. Tinggal tunggu 2021. Insya Allah. Insya Allah Mbak. Semoga sudah bersertifikat MD juga ya Bu ya. Iya, amin. Ini kita sudah tahu dari awal proses dana yang diperoleh juga, tadi juga
harus pinjam dulu nih gitu kan. Belum lagi Harus trial utang dulu. errornya juga yang membutuhkan waktu lama sampai 5 kali lebih untuk akhirnya bisa mendapatkan rasa yang pas. Belum nanti proses pembuatannya gitu ya. Ini lumayan panjang ya Bu ya untuk satu produk abon sendiri. Bu, punya cerita unik gak sih mungkin dari konsumen-konsumen yang telah mencoba abon punya Bu Anis ini? Apa sih, ada cerita unik apa sih dari konsumen-konsumen yang mungkin sudah langganan produk Ibu atau konsumen baru yang baru mencoba produknya gitu Bu? Ini Mbak, saya tuh punya satu konsumen vegan. Jadi beliau itu dulu nyoba abon saya waktu itu tuh waktu masih pahit gitu. Tapi cuman beliau tuh langganan saya di marketplace. Saya salutnya sama beliau itu tidak langsung memberi. Ada kan ya beberapa orang tuh yang langsung wah itu ngejas nggak enak. Iya, Kemudian benar. membeli penilaian atau ulasan di marketplace jelek. Benar. Lah itu enggak Mbak. Beliau itu orangnya baik banget. Anis, abon kamu kenapa pahit? Terus agak melempem gitu. Aduh, mohon maaf Pak, saya ganti ya Pak dengan yang baru. Udah nggak usah. Yang penting nanti ketika saya pesen lagi gitu, kamu harus lebih bagus lagi. Saya salutnya nggak kapok loh Mbak beliau pesen lagi. Kemudian ketika pesen lagi saya bener-bener, wah ini pesanan si Bapak ini, aku bener-bener hati-hati banget gitu loh Mbak. Nggak, agak tegang-tegang juga Pak. Nanti kalau misalnya kurang pas lagi, ini nggak usah, ini ya Pak, saya ganti lagi dengan yang lain sampai beliau itu saya kasih abon jantung pisang. Loh, jantung pisang kan masih ada 10% ininya gitu kan. ayamnya. Kenapa aku dikasih? Ya kasih saudara yang nggak vegan Pak, ini sebagai ucapan terima kasih sama permintaan maaf gitu kan. Sampai akhirnya sekarang udah langganan Mbak. Beliau ngerasa ini yang saya cari dah, wes pas gitu kan. Sudah pas pokoknya ini yang saya cari. Kriuknya sudah, gurihnya sudah. Terus nanti tinggal kamu mempertahankan aja atau kalau bisa inovasilah ke yang lain gitu. Apa dikasih wijen atau apa. Kemarin habis gitu dia, saya pikir ya Pak, tapi saya belum berani. Maksudnya nanti matching nggak rasanya wijen sama ini gitu. Iya. Terus ini cerita lagi ya Mbak. Ke depan saya sebenarnya udah trial nih. Iya. Saya inovasi untuk produk abon baby MPASI. Wow, iya. Jadi untuk khusus bayi umur 1 tahun. Bayi ya. Itu apa Bu bahan-bahannya Bu untuk MPASI? Kalau itu untuk sendiri? bayi saya ngambilnya tetap dari hewani Mbak, dari abon sapi, abon ayam sama abon ikan tuna. Tapi dengan tekstur yang lembut. Jadi itu larut dengan bubur. Ketika dipakai buat makan bayi itu tidak tersedak. Jadi larut dengan bubur. Berarti lebih lembut ya nanti ya Lebih abonnya lembut. ya. Prosesnya juga lebih panjang. Lebih panjang. Lagi-lagi prosesnya ya Bu. Kalau trialnya tadi sendiri sudah berapa kali coba? Kurang apa gitu Bu? Kalau abon bayi saya kemarin trial kalau kurang apa itu kan bayinya yang ngerasain ya Mbak. Oh iya. Enggak ya. Si ibu bayi itu kemarin terakhir sudah pas katanya. Oke gitu, udah oke. Kapan Ibu mau Insya Allah launching? 2 minggu lagi, 2021 Mbak. Yeay, bentar Abon lagi ya bayi 2021 udah MPASI. hampir ini ya. Ini kemasannya sudah saya bikin box, kemudian isinya sekali makan untuk adik satu saset. Jadi pakai saset aluminium, kemudian saya bikin box kotak gitu dengan dengan ini yang lucu, gambar-gambar yang lucu. Berarti ini abonnya nih dari yang benar-benar masih bayi sampai yang dewasa yang dia nggak bisa makan daging pun juga udah lengkap banget sebenarnya ya. Saya memang sengaja masuk ke situ Mbak. Biasanya kan ada yang manula begitu kan Mbak. Ya, benar. Sudah beliau kan sudah kesulitan juga untuk ngunyah, tidak mau yang alot-alot. Lah itu biasanya saya sarankan ke abon ikan. Kalau beliau tidak familiar dengan aroma ikan itu ke abon ayam. Abon ayam itu cenderung teksturnya lembut Mbak. Dan karena kriuk jadi nggak alot begitu. Oke, seperti itu. Berarti ini cocok banget nih buat mungkin teman-teman yang mendengarkan Foodcast ini, coba langsung abonnya. Produknya udah ada di depan ini. Yang suka abon sapi gitu kan, atau yang pengen banget nyobain abon jantung pisang kayak gimana rasanya gitu kan, atau yang nggak bisa makan daging, sudah ada abon vegan gitu ya, abon nabati yang terbuat dari kluweh gitu Dan ya Bu ya. kacang tolo. Dan kacang tolo. Bu, ini kan Indonesia juga saat ini juga sedang berjuang gitu ya, istilahnya berjuang dalam mempertahankan ketahanan pangan seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih untuk apalagi ini lokal ya Bu ya di Jogja seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri memiliki produk yang ini benar-benar apa ya istilahnya juga
mempertahankan ketahanan pangan Indonesia seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa sih Bu untuk mempertahankan ketahanan pangan Indonesia sendiri? Baik. Sebenarnya kalau saya bilang ini memang jangan disebut masa sulit ya Mbak. Iya. Masa yang penuh tantangan aja Benar. ya. Biar kita lebih Iya, enak ya. iya, benar. Kalau nanti sulit kan dalam image kita hanya sulit aja. Tapi kalau penuh tantangan itu kan kita tertantang. Terutama di sini untuk pemanfaatan, kalau saya sarankan di luar dari produk saya, itu pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi saya sudah coba di kelompok kami, di kelompok KWT kami itu seberapa kecil lahan yang ada di tempat kita itu dimanfaatkan untuk kita menanam. Jadi dari tanaman yang kita tanam itu terutama sayuran itu kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan. Kemudian ada tambu lampot kan sekarang buah dalam pot seperti itulah. Kalau untuk ketahanan pangan itu kita bisa berinovasi. Jadi apa yang ada di sekitar kita, potensi apa sih yang ada di sekitar kita manfaatkan, kita optimalkan, kemudian ayolah kita berkreasi begitu, jangan menyerah sampai di sini saja, karena masih banyak Mbak, masih banyak sekali, masih banyak yang ini bisa dilakukan kita lebih banyak bisa inovasi untuk menghasilkan satu produk yang bagus. Ini contohnya saja saya sudah kepikiran ketika nanti abon bayi ini sudah launching, saya ingin abon pepaya sama abon jamur gitu untuk melengkapi varian vegetarian seperti itu. Ini hanya satu dua ide kan Mbak, tapi dari benak ribuan orang, dari benak ratusan orang yang ada di sekitar kita, kalau kita mau maju, kita mau kreatif, itu saya yakin masih banyak yang bisa kita kerjakan dan yang harus kita kerjakan seperti itu. Luar biasa, setelah ini masih ada inovasi-inovasi lain seperti itu ya, dan juga menggunakan lahan yang kita miliki walaupun mungkin di Jogja, terutama di kota, lahan sempit kayak gitu ya, nggak memiliki lahan yang luas. Kalau kita akan menanam tanaman misalnya, ya udah pakailah dengan menggunakan bahan seadanya, tanah yang dipunya seberapa ya masih bisa diakalin, kan ya. Masih ada hidroponik, tanamannya seperti itu kan, masih bisa kalau kita mau ya kan bisa dicantel-cantel, itu juga bisa kok, itu bisa sayuran, bisa buah di dalam pot itu bisa. Nggak ada kata nggak bisa ya Bu ya, nggak ada semuanya bisa dilakukan, jangan gitu sampai ya. ada kata. Oke Bu, terakhir ini bisa memasarkan produk yang Ibu miliki, kalau kita mau beli kita bisa kemana, online untuk abonnya apa, atau yang mau datang langsung ke toko di mana aja gitu kalau di Jogja gitu Bu? Oke. Kalau untuk abon ayam sama abon sapi itu bisa ditemukan di hampir semua supermarket Jogja. Misalnya saya sebut Mirota Campus Group, kemudian Pamela Group, kemudian Penny Group, WS Group, Mina Swalayan Group. Itu hampir semua abon daun mas untuk varian ayam sama sapi itu ada di sana. Sama abon ikan tuna itu Mbak ada di sana. Tapi kalau untuk mungkin teman-teman semua ingin beli abon yang nabati, itu biasanya kami pasarkan secara online karena memang ini khusus untuk komunitas tertentu ya Mbak ya. Itu saya pasarkan secara online, bisa dibuka di Tokopedia atau di Shopee itu dengan abon daun mas. Atau bisa kalau ingin mendapatkan promo yang menarik, kebetulan saya gabung dengan agregator BRI Indonesia Mall ya, di situ sering ada promo-promo yang menarik. Boleh dibuka di situ. Jadi melalui Shopee atau melalui Tokopedia ada. Kalau mau DM bisa ke Instagram @abondaunmas atau melalui Google My Business. Kalau misalnya pengen tahu profil Mbak dari Abon Daun Mas lebih komplit ya, itu di Google My Business itu dengan nama Home Industry Abon Daun Emas. Atau datang langsung juga bisa di rumah produksi sama office kami di Selatan Akademi Angkatan Udara, Jalan Berbah, kampungnya Maredan RT 4 RW 40 nomor D42 Sendang Tirto Berbah Sleman. Gitu. Semua akses sudah lengkap gitu ya. Di seluruh supermarket di Jogja ada, di online store-nya juga ada. Kalau pengen tahu bagaimana proses produksi mungkin gitu ya, bisa langsung datang ke rumah produksi yang ada di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Ibu Anis atas cerita dari produk Ibu yang luar biasa, banyak banget inovasinya, dan tentunya ini juga menjaga ketahanan pangan Indonesia ya Bu ya. Semoga setelah ini banyak masyarakat yang terinspirasi untuk membuat satu produk yang bisa bermanfaat juga dan membantu pemerintah dalam ketahanan pangan Indonesia. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tetap dengarkan edisi
Foodcast lainnya mengenai inovasi di bidang pangan Indonesia, dan juga series Foodcast ini bisa kalian dengarkan melalui channel YouTube, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram @forbil_institute atau websitenya di www.forbil.id. Terima kasih Bu Anis. Ya, Semoga sama-sama, setelah ini Mbak. menginspirasi banyak teman-teman juga ya. Siap, siap. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Foodcast pada hari ini. Sampai jumpa di Foodcast berikutnya.